Gue tahu ini udah lumayan telat buat nge-review sepatu ini. Cuma masalahnya gue penasaran sih sama sepatu ini. Karena sepatu ini tuh punya dua teknologi cushioning andalannya Nike. Dan terlebih lagi saat ini sepatu ini harganya udah murah cuy. Yo, what's good abas di seluruh Indonesia? Balik lagi sama gue Ferdly Brainwash di Anak Basket Channel. Dan di video kali ini gue mau initial review sepatu basket Converse G4 Low. Jadi sepatu Converse G4 Low ini dipakai sama pemain NBA Draymond Green. Waktu awal-awal keluar gue inget tuh masih adanya high cut gitu. Dan menurut gue waktu high cut siluetnya agak-agak aneh sih, kayak sepatu boots, kayak sepatu tinju gitulah. Dan gue kurang suka. Tapi begitu keluar versi low cut-nya, gue mulai agak-agak tertarik sih. Cuma waktu itu harganya menurut gue masih overpriced, 1,8 juta. Ini retailnya tuh 1,8 juta. Meskipun gue bisa ngerti sih kenapa harganya bisa sampai 1,8 juta. Karena di dalam sepatu ini mengandung dua teknologi cushioning andalannya Nike, yaitu Nike React sama Nike Zoom Air. Mungkin abis kalian bingung ya, loh ini kan sepatu Converse, kok bisa ada teknologi Nike di dalamnya? Karena sekitar 10 tahun belakangan ini sebenarnya Converse itu udah dibeli sama Nike. Jadi memang wajar-wajar aja nantinya kalau abas kalian melihat sepatu basket Converse dengan teknologi Nike gitu, itu akan wajar banget. Nah, begitu masuk tahun ini, gue lihat harganya udah diskon gila-gilaan, udah 40%, dan gue yakin bentar lagi juga pasti 50% nih sepatu diskonnya. Yeay! Mana siluetnya keren, terus juga pemilihan colorway-nya, ini colorway-nya banyak banget, dan menurut gue unik-unik semua, keren-keren banget. Nanti gue akan tampilin tuh semua colorway-nya di layar. Buat abas kalian yang pengen kop sepatu ini, nanti gue akan tinggalin linknya di deskripsi. Abas kalian bisa beli sepatu ini di NCR Sports. Jangan lupa masukin kode asupan basket pada saat akan check out supaya abas kalian dapat free ongkir up to Rp50.000. Nah, mari kita lihat material sama fitur-fitur apa aja yang ada di sepatu ini. Kita mulai dari outsole. Outsole-nya pakai bahan solid rubber. Traction pattern-nya terlihat kurang menjanjikan ya. Jadi kayak kotak-kotak gitu, kayak kurang agresif gitu. Tapi nggak tahu deh, nanti kita tes aja di performance-nya. Terus kalau gue teken-teken sih, traction-nya tebel dan keras-keras gitu. Sepertinya akan durable untuk penggunaan outdoor. Kemudian ada garis-garis buat flex groove juga. Di bagian forefoot ada 3 garis gitu kan. Dan di bagian heel abas kalian bisa lihat ada kayak karet warna biru dengan logo Converse. Itu sebenarnya adalah teknologi Nike React-nya. Jadi dikasih lihat tuh Nike React-nya posisinya di situ, dan abas kalian bisa pencet-pencet tuh React-nya seempuk apa, dan ini empuk sih, gokil. Nah, tapi sayangnya Nike React-nya ini bukan full length abas kalian. Jadi Nike React-nya itu cuma bentuknya kayak lingkaran gitu dan tepat di bawah tumit kita di bagian heel sini. Jadi ini full length Phylon gitu midsole-nya, terus di bagian heel-nya ada si drop-in Nike React, kemudian di bagian forefoot-nya itu ada Nike Zoom Air. Menurut gue sih setup cushioning ini sangat menarik, dan gue benar-benar nggak sabar buat ngerasain kira-kira sensasi cushioningnya bakalan kayak apa ya kalau dipakai buat main basket. Lanjut ke bagian upper material. Ini upper materialnya unik nih, jadi masih ngebawa si Converse vibes-nya gitu. Jadi upper materialnya pakai bahan kanvas, khasnya Converse banget kan, bahan kanvas. Kemudian ada banyak fuse overlay, dan fuse overlay-nya menurut gue ini tebel-tebel banget. Jadi bakalan memberikan durability sama support yang oke harusnya dengan fuse overlay tebel ini. Lacing sistemnya sih klasik, standar. Terus juga pemilihan material talinya juga standar. Material lidahnya pakai bahan mesh, mungkin supaya lebih breathable, karena setahu gua bahan kanvas sih nggak begitu breathable. Kemudian di bagian atas lidahnya, wah ini gue demen banget nih, pakai semacam bahan nubak gitu, feels premium, ada logo Converse, paddingnya juga tebel. Padded collar juga nggak tebel tapi padat. Gue nggak tahu apakah dengan padded collar segini akan memberikan kuncian yang baik untuk bagian heel. Semoga aja nggak heel slip. Tapi kalau kemarin gue pakai tes jalan-jalan doang sih, masih berasa nyaman di sekitaran ankle. Paddingnya berasa cukup-cukup aja, cuma nggak tahu kalau nanti buat main basket.
Kemudian di bagian sampingnya, baik di bagian samping luar maupun samping dalam, itu ada logo Converse, dan logo Converse-nya itu dibikin dari kayak bahan rubber gitu dan tebel. Jadi kelihatan premium banget sih, gue demen banget. Terus yang sebelah luar warna biru, yang sebelah dalam warna merah pink gitulah. Asik sih, jadi mismatch gitu. Kemudian bagian heel-nya itu ada bahan nubak lagi yang warna hitam ini, dan ada fuse overlay yang bertumpuk, jadi benar-benar terkesan akan memberikan support yang maksimal banget. Terus untuk heel counternya juga terlihat menjanjikan, keras gitu, terus ketinggian dan lebarnya menurut gue cukup sih. Kayaknya ini mengadopsi heel counternya Nike deh. Kalau emang mengadopsi heel counternya Nike sih harusnya nggak bakalan ada masalah buat gue. Terakhir, insole-nya. Sepertinya sih insole standar, tapi gue bisa bilang ini lumayan tebel sih. Nggak kayak insole-insole standarnya Nike. Ini lumayan tebel sih menurut gue. Oke, sekian initial review gue untuk sepatu basket Converse G4 Low ini. Jujur, kalau dari segi siluet dan segi colorway, menurut gue sepatu ini unik banget dan keren banget. Bahkan kalau buat dipakai casual pun menurut gue asik sih. Asik banget malah. Apalagi yang low cut ini ya. Kalau yang high cut sih bukan gaya gue deh. Gue nggak tahu kalau abas kalian ada yang demen pakai high cut gitu buat jalan. Agak aneh sih bentuknya yang high cut. Kalau yang low cut ini sih menurut gue cantik banget sih. Apalagi dengan upper material canvas kayak gini, bener-bener ngebawa apa ya, vibes-nya sepatu Converse gitu kan. Khasnya Converse banget nih, bahan canvas gini. Buat abas kalian yang udah pernah pakai sepatu ini, boleh dong sharing-sharing pengalamannya atau performance-nya kayak gimana di kolom komentar. Menurut abas kalian worth it nggak ketika beli dengan harga yang belum diskon gila-gilaan kayak sekarang? Ya kan, pastinya kan waktu itu belum diskon segede sekarang. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus supaya gue makin semangat bikin konten-konten selanjutnya dengan subscribe ke YouTube Anak Basket Channel buat yang belum subscribe. Terus juga like and share video-video yang udah Abas tonton di sini. I'm Ferdi Brainwash, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.